Untuk tahap kedua sekarang ini kami mendapatkan sementara insya Allah di minggu depan di hari Senin yang akan datang kami dibuat sudah menjadi pasar modern, tidak lagi aktivitas berdagang, kotor dan lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di salah satu program yang ada di Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Kali ini saya akan mengupas tuntas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Seperti biasa, di hari ini saya sudah kedatangan salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Maros. SKPD apakah itu? Di studio kami sudah hadir langsung SKPD yang bersangkutan dan juga narasumber saya. Saya langsung saja sapa beliau, yakni Bapak Towadeng. Selamat pagi Pak Towadeng, dan juga ada Bapak Fajrin Yusuf. Ya. Jadi kedua narasumber saya ini Bapak Towadeng ya, ini adalah Kepala Dinas dari Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, betul ya? Betul. Pak Kadis siap. Dan juga Pak Fajrin Yusuf selaku pelaksana UPTD Sentra Industri dan Kemasan. Ya. Gimana kabar ini Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik. Iya, siap. Alhamdulillah. Tetap fit di Alhamdulillah. tengah padatnya rutinitas. Saya berterima kasih sekali dulu untuk kesempatannya nih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Iya, bisa hadir di studio kami. Ya, Pak Kadis, kita di program Kupas Tuntas ini kita sharing-sharing ringan saja. Siap. Tujuannya adalah kita akan berbicara mengenai program kerja dari OPD yang Bapak nakodai mungkin secara umum. Bisa kita jelaskan nanti seperti apa, maupun program-program kerja yang sudah ditunaikan maupun yang sementara berjalan dan yang akan dikerjakan ke depan. Sebelumnya mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan dulu. Saya yakin mungkin belum banyak lah yang mengetahui, apalagi masyarakat Kabupaten Maros ini. Sebenarnya dinas dari Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan ini seperti apa? Ada berapa bidang Pak yang ada di situ melaksanakan tugas-tugas dari dinas Bapak? Silahkan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada Medium TV yang sudah menginisiasi program ini. Program ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Kabupaten Maros pada khususnya, dalam rangka penyampaian informasi terkait siapa-siapa yang duduk di pemerintahan Kabupaten Maros dan apa yang telah dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengelola pemerintahan di bidang masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas kepala daerah yang terpilih, bupati dan wakil bupati. Izinkan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan bahwa perkenalan, nama saya Towadeng Sarjana Hukum. Saya sekarang ini dipercaya menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. OPD ini baru terbentuk terus terang memang di tahun lalu. Tahun lalu terbentuk dalam artian struktur organisasi seperti sekarang ini. Saya kebetulan langsung dipercayakan untuk duduk jadi kepala dinas yang sebelumnya memang tidak terlalu jauh berbeda, tetapi bidang perindustriannya berada pada OPD lain. Waktu itu masih bergabung dengan PTSP. PTSP. Jadi ini langsung masuk sekarang di tahun lalu menjadi
Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Ya, jadi memang cukup besar kewenangan yang harus kami jalankan secara bersamaan karena ada 3 kementerian yang harus kami koordinasikan. Ya, betul. Kementerian Koperasi UKM sendiri, Kementerian Perindustrian sendiri, dan Kementerian Perdagangan sendiri. Sehingga itu juga yang menginisiasi, mungkin yang mengilhami pemerintah daerah dalam hal pembentukan OPD. Di waktu itu kami ada 4 bidang. Jadi 4 bidang. Yang pertama bidang koperasi sendiri, bidang UKM tersendiri, bidang perindustrian sendiri, dan bidang perdagangan. Saya akan mencoba menjelaskan secara sepintas dahulu dan sekaligus juga mungkin akan menjadi penjelasan terkait menyangkut success story yang selama ini kami sudah lakukan dalam melaksanakan tugas. Mendapatkan amanah dari Bapak Bupati, Bapak Hairi Syam SHMH, serta Ibu Wakil Bupati Haja Suhartina Bohari SE selama setahun ini. Paling tidak saya selama berawal dari Januari tahun 2022 saya dilantik di sana. Di saat itu kita ketahui bersama bahwa saat itu masa COVID. Jadi masih dapat masa COVID? Masa COVID berlangsung. Sehingga memang masa-masa yang masih cukup sulit. Di saat bersamaan saya akan menjelaskan dulu terkait menyangkut perdagangan dulu nih. Karena di awal itu ini awal dari cerita. Di awal kami menjabat, di saat itu kami dibebankan tugas untuk melaksanakan relokasi pasar sentral. Pasar sentral yang di masyarakat luas Kabupaten Maros lebih mengenalnya sebagai pasar, namanya pasar sentral. Meskipun kalau secara administrasi saat ini namanya Pasar Rakyat Turikale. Pasar Rakyat Tapi ini pasar pasar sentral. Pasar sentral, pasar yang pertama kali besar di Kabupaten Maros dan di Kota Maros itu namanya Pasar Sentral. Pasar Sentral Maros. Ya, itu seingat saya waktu itu masih menjabat selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. Di saat itu di tahun 2016 digagas untuk direlokasi. Direlokasi, tetapi komunikasinya yang tidak efektif mungkin, dan mungkin ada saya yakin persis bahwa tantangannya saat itu memang mungkin kompleks. Sehingga itu tidak berhasil. Sempat dilakukan relokasi di tahun 2018, dicoba lagi di 2018, dan dipindahkan ke Pasar Tramo yang sekarang Pasar BSM, Buta Salewangang ya. Tetapi lagi-lagi itu tidak tuntas. Lagi-lagi ada. Ya, itu relokasinya tidak tuntas karena terbukti bahwa pedagang masih ada di sana. Pedagang meskipun sebagian besar sudah dipindahkan ke Pasar Tramo, tetapi waktu itu para pedagang yang masih ngotot untuk tetap berjualan di sana tetap tidak pindah. Sehingga itu yang kemudian berkembang kembali menjadi pasar seperti pada saat sebelum kami relokasi. Alhamdulillah di saat itu kami diminta untuk berkoordinasi dan mengelola itu dengan baik, dengan persuasif, dengan tidak melukai siapapun. Dan kami sangat bersyukur dibantu oleh semuanya di bawah arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta pihak keamanan baik Polres maupun Kodim Maros itu sangat banyak membantu kami, juga Satpol PP sangat banyak membantu kami dan akhirnya berhasil untuk melakukan komunikasi itu dan berhasil kami relokasi secara keseluruhan. Itu di tahun kapan itu? Di awal tahun 2022. Oh iya, setelah perjalanan karena awal 2015. Betul sekali. Karena tugas berat menanti kami karena di saat yang bersamaan di tahun yang sama kami mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk membangun pasar. Oh iya. Jadi gayung bersambut ceritanya. Itu hanya bisa dilakukan apabila relokasi berhasil. Kalau relokasinya tidak berhasil berarti
dana itu tidak akan iya. bisa dikucurkan oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah kami berhasil dan terlaksanalah kegiatan itu di tahun 2022 dan alhamdulillah sudah terbangun sekarang untuk tahap pertama. Nah, untuk tahap kedua sekarang ini kami mendapatkan sementara insya Allah di minggu depan di hari Senin yang akan datang kami akan review, dan untuk tahap keduanya sudah di ACC juga oleh Kementerian Pusat, dan saya mohon doa restu, doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Maros khususnya agar program ini bisa berjalan lancar sehingga betul-betul nantinya kita sudah akan mendapatkan sebuah pasar yang layak huni dan layak untuk dibuat. Sudah menjadi pasar modern, tidak lagi aktivitas berdagang kotor dan lain-lain ya. Ya, seperti itu yang kami harapkan. Karena secara posisi strategis itu sangat strategis pasar itu. Luasannya juga cukup luas. Ada 9.000 meter persegi, hampir 1 hektar lokasi yang ada di sana. Alhamdulillah itu berhasil dan sudah terlaksana. Janji kami insya Allah di tahun ini relokasi para pedagang yang kami relokasi kemarin itu insya Allah tahun ini akan kita kembalikan untuk pedagang ke sana. Jadi ceritanya ini pada akhirnya pemerintah daerah ini mengalah. Artinya mengalah dalam arti kita tetap kembali ke tempat awal, namun tempat ini dijadikan tempat yang betul-betul layak untuk melakukan transaksi. Jauh dari kata kumuh, kotor dan segala macam. Tapi inilah pasar modern. Pasar modern. Jadi semua pedagang-pedagang yang sudah sempat direlokasi ini akhirnya dikembalikan. Akan kita kembalikan ke tempatnya ke tempat semula. Siap. Kan pasti mereka juga semangat lagi. Insya Allah. Semangat lagi. Pasti menjual di situ ya. Iya. Kami berharap ini akan mendorong perekonomian masyarakat Maros. Karena memang kekuatan ekonomi lokal itu memang sangat-sangat menentukan dalam rangka bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Yang berikut bidang UKM, bidang koperasi di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros ada tercatat 350 lebih koperasi yang tercatat total ya, 350 lebih. Tetapi memang kemarin di masa pandemi mulai dari tahun 2019 sampai 2022 kemarin itu banyak koperasi yang mengalami kemunduran, bahkan nyaris tidak aktif lagi. Data yang kami peroleh terakhir itu sekitar tinggal 180, bahkan tidak hampir setengahnya ya. 180 yang masih beraktivitas, tetapi itu juga tidak semuanya melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada anggota. Yang melaksanakan itu tidak sampai setengahnya malah, tidak sampai setengahnya. Karena kami sangat pahami bahwa masa-masa itu memang masa sulit, sulit. Tugas kami adalah tetap melakukan pendampingan untuk bagaimana koperasi-koperasi yang sudah ada ini betul-betul kembali bisa eksis. Hal tersebut kami juga bersyukur karena di saat bersamaan kami melalui dana alokasi khusus kami diberikan anggaran untuk merekrut tenaga konsultan pendamping khusus koperasi. Itu untuk lebih menghidupkan bagaimana mengedukasi, bagaimana melakukan pendampingan kepada seluruh koperasi untuk tetap bisa eksis dan bisa beraktivitas dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya. Kesejahteraan seluruh anggotanya berarti juga akan berimbas dan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros tentunya. Berikutnya terkait menyangkut bidang UKM. Data UMKM yang ada sama kami melalui data online sistemnya itu sudah 8.600 lebih, yang sudah masuk ya. Meskipun secara data sepintas data manual yang kami dapatkan itu lebih dari itu. Perlu kami sampaikan bahwa kemarin juga di awal kami menjabat diberikan amanah oleh Bapak Bupati Pak Diandi Hairi Syam dan Ibu Wakil Bupati Haja Suhartina, itu di awal
di bulan 2 tahun 2022 beliau melalui kegiatan setahun mengabdi. Sekarang kan 2 tahun ya. Sudah, ya, refleksi 2 tahun mengabdi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Itu fokus untuk kegiatannya malah di bidang kami. Namanya Roadshow ke 14 Kabupaten Bangkitkan UMKM. Oh iya. Jadi di waktu itu malah itu jadi tema sentralnya, tema utama dari setahun mengabdi Bapak Bupati itu adalah setahun mengabdi Bupati Wakil Bupati Maros Bangkitkan UMKM. Nah, kegiatan itu dilaksanakan melalui roadshow ke 14 kecamatan. Tujuannya adalah kami diperintahkan untuk mendata. Paling pertama adalah karena memang untuk mengintervensi semua terkait menyangkut kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu pasti melalui data. Kalau tidak melalui data itu tidak bisa terdeteksi, tidak akan maksimal, tidak akan maksimal hasilnya. Olehnya itu di kegiatan tersebut kami keliling bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati di 14 kecamatan. Kami diminta untuk mendata sekaligus mengajak para pelaku KM untuk menampilkan hasil-hasil produknya di setiap kecamatan. Ya, ada sehari full, terus malamnya kita lakukan acara seremoni yang kemudian kita berikan penghargaan kepada para pelaku KM yang apa namanya punya success story di bidang masing-masing per kecamatan. Jadi kami full di 14 kecamatan keliling di dan itu Pak Bupati turun langsung di 14 kecamatan. Pak Bupati dan Wakil Bupati alhamdulillah nyaris tidak pernah absen, bahkan saya sempat menghibur para dan lebih dekat dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maros ini. Bukti betapa Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini betul-betul serius dalam hal bagaimana melihat UMKM kita itu bangkit dan naik kelas sesuai dengan program pemerintah sekarang ini. Yang selanjutnya bidang perindustrian, ini yang juga nanti akan kami jelaskan keterkaitannya dengan UMKM, bahwa di tahun 2022 alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dana melalui intervensi dana alokasi khusus pembangunan sentra gula aren. Kita tahu sentra gula aren. Kita tahu persis bahwa potensi gula aren di Kabupaten Maros itu sangat besar, sangat besar. Cuma memang kemarin ini hanya dilakukan oleh para pelaku penyadap gula aren itu secara manual dan secara tradisional. Masih sistem manual ya? Sistem manual, sehingga sangat kecil manfaat yang mereka peroleh. Dan bahkan cenderung masyarakat kita itu masih, karena kita paham bahwa ini terkait menyangkut ekonomi dan perut ya, mengisi perut keluarga, sehingga banyak yang lebih memilih untuk menjual arennya itu dalam bentuk cair. Karena yang pertama alasannya waktu kami adakan survei itu bahwa ini tidak perlu diolah lagi. Pasar kami juga sudah jelas. Segayung bersambut di tahun lalu kami mendapatkan bantuan untuk pengembangan sentra gula aren yang alhamdulillah sudah selesai kegiatannya, dan itu cukup besar. Sehingga potensi aren yang ada di Tompo Bulu, karena kebetulan sentra industri itu kami tempatkan di Tompo Bulu. Amanahnya Pak Bupati waktu juga itu, kenapa ditempatkan di sana, kenapa bukan di perkotaan, karena pendekatan untuk potensi lokal. Lebih ke situ ya. Lebih ke sana. Jadi potensi lokalnya ada di Tompo Bulu, kita akan di situ tempatkan di sana untuk pabrik gula aren itu. Di saat bersamaan di tahun lalu kami juga mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Koperasi UKM itu berupa gedung plut medium. Medium. Alhamdulillah sudah selesai juga.
di amanah ketentuan perundangan yang berlaku, petunjuk teknis yang ada, kami diamanahkan untuk membentuk sebuah UPTD. UPTD. Sedikit barangkali saya jelaskan sebelum lanjut ke sana, bahwa sebelum bidang perindustrian itu dialihkan menjadi bagian daripada tugas pokok dan fungsi kami, itu berada di OPD lain. Dan di tahun 2019 sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Maros itu sudah mendapatkan alokasi dana bantuan berupa pembangunan gedung rumah kemasan. Oh iya. Di tahun 2000 lengkap dengan sarana dan prasarananya, termasuk mesin-mesinnya. Tapi di waktu itu karena kebetulan mungkin dengan alasan waktu itu pas masuk COVID lagi COVID ya, sehingga belum mampu dioperasionalkan secara maksimal. Alhamdulillah di saat kami menjabat, itu kami dimintakan untuk memaksimalkan pemanfaatan gedung tersebut. Hal tersebut kami koordinasikan dengan kementerian, apakah tidak melanggar ketentuan apabila ketiga sarana prasarana ini kami gabung dalam satu UPTD. Dengan pertimbangan bahwa tiga fasilitas ini kami gabung menjadi satu, itu akan sangat efektif. Para pelaku UMKM di bawah PLUT yang direncanakan untuk menjadi rumah ramah bagi para pelaku UMKM, itu ketika membutuhkan konsultasi ataupun mungkin membutuhkan fasilitasi terkait pembuatan kemasan, tinggal langsung menyeberang. Pokoknya tempat ini sisa produksi. Karena sudah lengkap. Sarana dan prasarannya lengkap. Sempat terhenti di 2019. Sekarang ini kita masih. Alhamdulillah persiapan yang kami lakukan adalah di bawah perintah Bapak Bupati juga. Di tahun lalu kami juga sudah merekrut tenaga konsultan pendamping untuk PLUT. Jadi ada lima tenaga konsultan yang kami sudah rekrut, yang dimulai dari tenaga konsultasi peningkatan SDM-nya, tenaga konsultan di bidang pemasaran dan promosi, tenaga konsultasi terkait menyangkut desain kemasan. Dengan harapan bahwa ketika UPTD ini sudah beroperasi secara maksimal, betul-betul para pelaku UMKM itu one stop service. Makin tentunya, pokoknya tidak ada lagi kata bahwa terkendala alat, ada kendala. SDM. Satu lagi tadi, konsultan permodalan. Jadi para pelaku UMKM ketika datang misalnya, sama dengan kita berilustrasikan sebagai misalnya kalau ada orang sakit ya, orang sakit datang ke suatu tempat, dia pengen ketika keluar dari situ dengan harapan bahwa sudah bisa sembuh dong. Sama juga seperti itu. Para pelaku UMKM ketika datang di PLUT dengan masalah untuk ingin menyelesaikan masalahnya. Misalnya mereka produknya di hadapan kami sudah ada beberapa ya. Ini belum kita preview lagi nih, Pak Irsya, ada beberapa produk khas Maros ya. Nanti akan kami juga sedikit jelaskan terkait menyangkut success story terkait menyangkut kopi Malawa. Jadi pelaku UMKM kita datang misalnya dengan kemasan yang masih sederhana, yang sebelumnya belum seperti ini ya. Artinya kemasannya masih inilah. Masih biasa, masih saset biasa. Ini kan sudah kelihatan kayak milenial. Artinya orang baru lihat sudah menarik. Sudah tertarik. Itu kan menjadi nilai plus yang sangat luar biasa untuk menarik konsumen. Yang berikutnya karena mereka sudah punya seperti ini, tapi mereka pasarkan di mana sih? Betul. Di PLUT nanti sudah akan ada juga konsultan yang akan mendampingi. Bagaimana? Jadi ini sudah hasil dari di PLUT tadi ini ya? Pak Kadis ya. Ada berapa Pak? Ada beberapa yang sudah menjadi hasil uji coba. Bahkan dari saya dengar sudah go internasional ini. Kopi Malawa ya? Khusus kopi Malawa. Terus terang kalau untuk khusus Malawa, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati bahwa terus terang di awal program beliau ini anggaran ini masuk di anggaran perubahan terus Bapak. Luar biasa. Banyak yang akan sangat sanksi dengan kegiatan yang nilai capaiannya cukup besar,
ketika itu nanti dilaksanakan di perubahan. Saya termasuk orangnya di awal-awal itu. Tetapi di bawah arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu menjadi kenyataan. Karena terus terang kopi Malawa ini sejak dulu ada, Pak. Sejak dulu ada. Karena terbukti bahwa potensinya di Malawa itu cukup besar. Yang ada sekarang di atas 20 hektar ya, 20 sampai 30 hektar ada di sana. Sehingga berarti kopi itu sudah ada sejak lama. Betul. Tetapi karena mungkin belum terlalu belum diintervensi secara tepat dan maksimal. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman yang sudah berbuat kemarin tidak sukses atau apa. Mereka sukses di eranya masing-masing dengan konteks dan target masing-masingnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kopi Malawa yang sesuai dengan harapan masyarakat itu belum seperti sekarang. Alhamdulillah dengan 6 bulan intervensi, bahkan tidak sampai 6 bulan, kami sukses membawa kopi Malawa sampai go internasional. Luar biasa ini. Di akhir bulan 12 kali di negara mana yang sudah pertama kali ini? Pertama kali kemarin di Tunisia, Pak. Tunisia. Diekspor sudah berapa banyak untuk ke Tunisia ini? Kemarin ada 3 ton untuk ekspor perdana ya. Ekspor perdana kita laksanakan. Kemarin memang tidak main-main kami intervensi. Ada 2 OPD yang diperintahkan untuk mengintervensi secara serius kopi Malawa ini yang ada di hulu Dinas Pertanian. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menjadi cikal bakal sehingga bisa diproses seperti sekarang ini. Betul sekali. Jadi pertanian berbuat maksimal. Setelah hasil dari pertanian, maka tugas saya untuk membawa kopi ini, memperkenalkan brand khas. Brand khas kopi. Bahwa kopi di Sulawesi Selatan itu bukan cuma kopi Toraja, maaf, teman-teman yang di Toraja. Betul. Bukan cuma kopi Toraja. Ada juga namanya kopi Malawa. Kopi Malawa yang tidak kalah rasanya, tidak kalah cita rasanya. Luar biasa juga ini, ada varian-varian ininya dan juga dia dijual di berbagai kemasan. Ini ada juga yang seperti saya pegang ini produk untuk ini apa ini? Ini lokal ya. Ini sudah lokal. Kalau ini kami gandeng konsultan khusus langsing konsultan. Ini ya yang diekspor ya? Ya ini. Ini yang ke Tunisia. Ini kopi Malawa yang jadi ini masih biji kopi di dalam ya? Ini masih biji kopi. Tapi ini kok sudah kopi medium. Kemarin terus terang kenapa kopi Malawa, saudara-saudara kita di kopi Malawa sama dengan tadi permasalahan pokok yang ada di gula aren. Teman-teman pelaku kopi di sana belum paham. Paham bahwa ketika kami pelaku kopi itu, petani kopi itu petik sesuai dengan ketentuan, misalnya harus dengan petik merah, itu pasti hasilnya lebih maksimal. Itu yang akan membuat para petani biji kopi khususnya ini lebih memahami bahwa nilainya bisa lebih dari itu. Yang kemarin mungkin mereka hanya jual 30-40 ribu, sekarang sudah 70 ribu. 70 ribu per kilo. Bahkan kalau dibawa Javanero, kemarin kami kebetulan dengan konsultan Javanero, itu sampai di atas 100 ribu per kilo. Luar biasa. Tapi memang seperti itu, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tentunya itulah proses yang tidak mudah itu di situ. Di situlah. Teman-teman juga terima kasih kepada teman-teman penggiat kopi Malawa. Banyak teman-teman berbuat di sana. Ada komunitas tersendiri di sana yang sudah terbentuk, yang selalu menjaga dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita berkata bahwa kolaborasi antara semua pihak ini yang menentukan success story yang ada. Tentunya bukan kerja 1-2 orang. Bukan kerja kami tapi kerja semuanya. Demikian pula banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, seperti pencanangan Go Green, di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros. Jadi sekarang ini semua OPD itu, Pak, sudah tidak boleh ketika menerima tamu itu menyajikan minuman dalam kemasan plastik. Jadi di kantor-kantor sekarang itu, semua kantor sekarang itu
diperintahkan untuk Jadi kita masifkan Go Green ini di Kabupaten Maros ya. Bahkan kami kemarin sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk sekarang ini membuat produk tas kemasan yang ramah lingkungan. Betul. Untuk kita persyaratkan kepada para toko-toko retail modern untuk tidak lagi memakai plastik ya. Nah, ada 2 manfaat di dalamnya. Yang pertama suksesnya untuk kegiatan Go Green, yang kedua para pelaku UMKM yang memproduksi ini bisa terbantu juga. Ada pangsa pasar lagi. Betul sekali. Mantap Pak Kris. Berarti saya ke Pak Fajrin Yusuf dulu ini. Dari tadi pasti sudah melirik ini juga pasti bidangnya beliau ini, karena di sentra industri dan kemasan ini tentu bagaimana mengadopsi supaya apalagi di Kopi Malawa ini menjadi brand saat ini menjadi brand kuat di Kabupaten Maros khususnya. Ini bagaimana ceritanya ini Pak Fajrin, bisa diceritakan sedikit sehingga kemasannya ini kan sudah modern sekali dilihat ini, apalagi sampai diekspor sekarang ke negara luar. Bisa diceritakan sedikit Pak Fajrin mengenai Kopi Malawa ini? Jadi Kopi Malawa itu saya mungkin bersamaan dengan Pak Kadis masuk di Jadi startnya sama ya? Startnya sama. Iya. Saya sebelumnya kan di promosi wisata. Iya. Berdasarkan pengalaman kemarin itu saya melihat dari luar itu seperti apa sih kemasannya. Itulah yang menggerakkan saya juga untuk bagaimana sih harusnya kita bisa juga ini. Betul. Apalagi ada rumah kemasan yang kebetulan waktu saya ditempatkan di situ ini tidak ada kegiatan. Belum berkegiatan. Belum berkegiatan karena merekrut tenaganya juga. Betul. Tenaga ahlinya di situ yang mendampingi ya. Akhirnya melalui sering berjalannya waktu ini juga tidak lepas dari bukan kerja sendiri ya. Betul. Bantuan dari teman-teman BDI Badan Diklat Industri itu kami melakukan pelatihan di situ. Awalnya dari sering ikut pelatihan, akhirnya terbuka wawasan. Dan setelah kami pelajari, waktu itu kami studi banding di Sidoarjo. Iya. Dari sana kami dapat banyaklah pengetahuan dari situ bagaimana, termasuk bagaimana mengelola. Dan secara juknis memang rumah kemasan itu sebenarnya dia lembaga inkubasi. Iya. Jadi begini, rumah kemasan itu bukan berarti dia hadir untuk mematikan UKM yang jenis rupa. Betul. Jadi kami itu sebenarnya diarahkan untuk bekerja sama dengan berkolaborasi. Kami bentuk modelnya, artinya SOP-nya seperti apa kami yang tentukan. Iya. Karena dalam kemasan itu luas, Pak. Iya. Ada halal di situ, ada PRT di situ, dan itu harus dipertanggungjawabkan termasuk haki. Betul. Tidak hanya asal memasarkan, tetapi bagaimana betul-betul ini menjadi yang betul-betul layak. Berdasarkan itu, makanya kami melakukan kolaborasi. Saat ini kita sudah siap berkolaborasi dengan Telkom untuk pemasaran. Kami ada 2 platform di bawah naungan Telkom, itu ada Padi, pasar digital UMKM. Kita kan kejar 4.0 nih. Iya. Bisa sana insya Allah tahun ini berjalan. Kita lagi susun rencana kinerjanya karena ini kolaborasi. Tidak bisa serta-merta. Kita yang jadi perlu diskusi lebih panjang. Betul. Kemudian untuk agribisnis termasuk jagung, gula aren yang tadi disebut. Karena sebenarnya sudah ada permintaan 20 ton untuk pemasaran Afrika melalui NS. Iya. Tapi kami lagi menyusun supaya sesuai SOP. Makanya kami gandeng beberapa pihak untuk menyangkut bagaimana kualitas produksi ini bisa terjaga. Kami gandeng Unhas melalui program Kedaereka. Itu ada beberapa termasuk jagung di dalamnya. Alhamdulillah untuk jagung ini kita sudah masuk ke pitching 4. Jadi untuk Sulawesi Selatan mungkin baru Maros yang menembus ke pitching 4 ini. Luar biasa. Kemudian untuk bantuan perbankan sendiri kami gandeng Mandiri. Alhamdulillah untuk relokasi KUR yang tadinya 3,4 miliar di tahun 2022 berdasarkan kesepakatan bersama kan ada peningkatan relokasi untuk alokasi KUR sebesar 43 miliar di Kabupaten Maros. Baru dari Bank Mandiri. Baru satu bank ini.
Kemudian ke depan seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Kadis, kami ada beberapa pendampingan. Iya. Di Plut itu ada 4 ya. Ada 5. 5. Iya. Konsultan. Tapi sebelum dari itu kami juga sebenarnya sudah ada tenaga desain grafis itu untuk membantu ketika kemasan. Begitu juga karena kami di sektor industri kan membutuhkan K3. Kami sudah punya tim ahli K3. Oke. K3 itu adalah salah satu prasyarat untuk industri. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja, iya. Untuk halalnya sendiri kami keroyok, Pak. Kami bekerja sama dengan Kemenak. Iya. Unhas juga sebagai LPP di Sulawesi Selatan ini ada 4 yang diakui untuk auditor halal. Iya, Salah satunya Unhas. Iya. Itu sama bergandengan. Kami bergandengan dengan itu, terus beberapa kampus sebagai untuk membentuk halal center ini. Iya. Termasuk Unismo. Termasuk Unismo, Ummah, dan UNM. Jadi logo label halal ini memang tidak serta-merta gampang ya untuk disematkan di satu produk ya. Betul. Ini yang tidak banyak diketahui orang ini. Jadi sebenarnya kami target untuk tahun ini 10.000 kita gratiskan untuk halal karena tahun depan itu sudah berbayar. Oh iya. Kami dorong ini harus keroyok nih. Itu menjadi target tersendiri. Iya. Tersendiri ini adalah tugas yang tantangannya. Betul, disitulah. Iya. Tapi Bismillah saja kita. Insya Allah bisa. Iya. Lagi kita sudah keroyok. Iya. Kemudian target pasar 4,0 itu kita juga sudah gandeng beberapa ada aplikasi nanti kita bersama dengan Padi Pasar Digital bisa di-download gratis itu di Play Store. Oke. Kemudian termasuk juga untuk permodalan ada beberapa sih yang kita kerjasamakan juga termasuk pengembangan sesuai dengan misi Pak Bupati kan itu bagaimana menciptakan entrepreneur muda itu kita gandeng Ummah. Jadi kita mahasiswa yang mempunyai mata kuliah tentang kewirausahaan. Itu kita tarik untuk kita latih kembali. Jadi ketika mereka lulus kuliah mereka sudah tahu nih bagaimana berusaha. Jadi jiwa wirausahanya sudah muncul melekat. Kita sudah termasuk bagaimana kita dampingi dan fasilitasi untuk bagaimana gampang mendapatkan modal dari Mandiri. Termasuk lembaga permodalan. Termasuk juga bagaimana ketika dia sudah tembus ekspor, kami sudah bekerja sama dengan Bea Cukai, tapi belum secara resmi. Kita godok tahun ini. Sudah bangun komunikasi. Kami sudah melakukan PKS dengan Bea Cukai untuk pendampingan bagaimana sih UKM itu supaya bisa ekspor. Wah, luar biasa. Iya. Jadi seperti itu. Jadi rumah kemasan sebenarnya bukan cuma dilihat dari kemasannya, banyak faktor hal yang di dalam kemasan. Inilah yang tidak banyak dipahami. Mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin mempunyai juga passion yang sama. Betul. Di rumah kemasan itu. Tapi kan yang tadi Pak Fadil bilang bahwa rumah kemasan itu membuat SOP-nya. Saya yakin bahwa yang ada di kepala Pak Fadil ini bagaimana produk yang dihasilkan dari rumah kemasan ini menjadi barometer sehingga teman-teman kreatif di luar sana sudah punya parameternya bahwa harus kita keluarkan dulu. Jadi kemasannya yang keluar tidak beda-beda. Mungkin seperti itu ya, Pak Kadis ya. Itulah fungsinya rumah kemasan. Termasuk tadi label halal, bagaimana mendapatkan yang beberapa indikator lah sehingga bisa menjadi kemasan seperti sekarang pasti butuh perjalanan yang panjang. Kalau kita berbicara, ini saya keluar sedikit dari konteks Pak Kadis dan Pak Fajrin. Saya kan selalu menanyakan ini di setiap OPD yang sudah talk show ke kami. Ini menyangkut 2 tahun kepemimpinannya Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Sejauh ini bagaimana Anda melihat duet atau paket ini di dalam 2 tahun kepemimpinan Kabupaten Maros dan juga seperti apa support yang diberikan? Seperti tadi mungkin sudah disinggung, mungkin selama Bapak menakodai dari OPD ini sejauh mana support yang diberikan dan seperti apa kacamatanya bisa mengukur 2 tahun kepemimpinannya Kabupaten Ibu Wakil Bupati. Silakan. Baik, terima kasih kembali. Terkait mengikut success story 2 tahun mengabdi Bapak Bupati dan Wakil Bupati kami, terus terang sangat luar biasa.
Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena beliau hadir ini bukan dalam kondisi biasa-biasa saja. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Di saat beliau setelah dilantik tiba-tiba masuk COVID. Itu bukan masa gampang untuk dilewati. Iya. Tidak bisa diperbandingkan, tidak bisa kacamata kepemimpinan era-era seperti sebelumnya atau di daerah-daerah sebelum lain. COVID melanda dan itu pasti butuh strategi khusus ya. Ini butuh strategi khusus. Karena apa? Bukan hanya terkait menyangkut keuangan daerah yang sulit, tapi masyarakat yang lagi sulit. Betul. Nah saat itu masyarakat bukan tidak mau berusaha, tapi tidak bisa beraktivitas. Memang tidak bisa. Tidak bisa. Itulah mungkin kendala utama ketika kami ingin membangkitkan UMKM, tetapi mereka tidak bisa berjualan. Betul. Tidak bisa berinteraksi. Kita kan waktu itu ketika itu berinteraksi dengan orang kan waktu itu nyaris tidak sama sekali tidak diperbolehkan. Nah itu baru mulai, tetapi dengan berbagai macam strategi kita kan waktu itu di awal pemerintahan beliau dipicu untuk bagaimana intervensi terkait menyangkut penurunan COVID ini. Itu yang melalui vaksinasi yang berjalan masif, dan alhamdulillah Maros menjadi salah satu daerah percontohan suksesnya dari pelaksanaan percepatan vaksinasi itu. Itu indikator di awal-awal beliau mengabdi. Dan di tahun 2022 kemarin alhamdulillah setelah melihat bahwa COVID ini sudah mulai menurun. Arahan pemerintah pusat juga sudah menyatakan bahwa kita harus sudah mencabut aturan batasan new era harus new era baru. Kita harus bersahabat dengan COVID, tidak mengatakan lagi, COVID tidak ada lagi, tapi kita harus tetap beraktivitas dan protokol kesehatan dijalankan, tetapi ekonomi tetap harus berlanjut. Betul. Nah, itulah yang kemarin menghilang Pak Bupati, sehingga ide beliau di awal tahun 2022 itu kenapa langsung mengintervensi UMKM. Karena dirasakan betul bahwa inilah yang tulang punggung perekonomian negara, daerah bahkan negara secara umumnya itu ada perputaran ekonomi lokal. Perputaran ekonomi lokal berarti ada di UMKM. UMKM ini bukan tidak bisa bangkit. Lebih mudah dibangkitkan dengan perusahaan-perusahaan yang kemarin besar terus tiba-tiba langsung anjlok itu agak susah. Tapi mengintervensi UMKM itu memang gampang susah. Tetapi harus berbuat. Sehingga perintah Pak Bupati kemarin, ayo Pak Kadis kita jalan keliling Kabupaten 14 kecamatan ini untuk bagaimana pertama menyapa mereka, mengajak mereka untuk berusaha kembali, atau bahkan kita munculkan wirausaha baru. Kita ajak mereka untuk bagaimana berusaha. Alhamdulillah dari hasil itu di 14 kecamatan itu kami mengedukasi, kami mengajak mereka untuk berusaha, itu hasilnya sangat luar biasa. Yang awalnya dari data yang kami peroleh hanya ada 2000-an ya di awal itu, di awal-awal, tapi ketika mereka melihat bahwa pemerintah daerah serius itu sangat besar loh pengaruhnya. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah bahwa kami betul-betul ingin intervensi, semangat mereka juga itu sangat luar biasa. Nah, di akhir tahun kemarin data kami sudah sangat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jadi ada 6.800 lebih yang sekarang sudah terdata. Itu sangat luar biasa. Apalagi nanti kami yakin setelah ini kan UPTD Plut Sentra Industri dan Kemasan sudah berjalan maksimal, itu insya Allah kami yakin dan percaya sangat akan berkembang lagi. Dan kami sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, merupakan duet yang sangat luar biasa. Saling mengisi, karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi makanya, duet dua pemimpin ini sangat tepat dan sangat luar biasa dalam memberikan arahan, support, petunjuk dan support kepada kami bagaimana menjalankan tugas dan fungsi kami dalam rangka menunjang visi misi beliau. Satu hal barangkali yang saya ingin sampaikan bahwa
yang tadi saya jelaskan baru yang setelah. Ya. Yang sekarang ke depan ini kami dibebankan lagi pada satu target. Karena Pak Bupati dan Wakil Bupati ini menyampaikan kepada tidak usah terlalu banyak yang kamu lakukan, tapi paling tidak ada satu hal yang bisa mengangkat nama daerah. Nah, insya Allah di tahun 2023 ini kami diperintahkan lagi untuk mengintervensi terkait menyangkut garam. Bidang? Garam. Oh iya. Jadi insya Allah kami akan banyak berkolaborasi lagi dengan Dinas Perikanan. Perikanan. Iya. Beliau targetnya bahwa garam ini nanti betul-betul bisa lagi menjadi komoditi lokal yang menjadi primadona. Karena saya pribadi Pak di awal-awal mengetahui yang namanya garam ini bahwa hanya untuk konsumsi rumah tangga. Betul. Rumah tangga. Ternyata garam ini punya turunan yang sangat banyak. Bahkan garam ada yang sampai 1 kilogramnya itu bisa sampai 500.000 sampai bukan per kilo. Per gram. 100 gram. 100 gramnya. 100 gram itu 500.000. Kenapa bisa sampai seperti itu harganya itu? Itulah. Itu nanti kita akan jelaskan di success story 2023. Oke. Ini menjadi poin target juga ya untuk intervensi garam. Karena ternyata cairan infus yang dipakai di rumah sakit itu produksi dari garam. Oh iya. Bahkan bisa jadi ada produk turunan garam itu ada kosmetik. Iya. Jadi kosmetik. Ternyata sangat banyak sekali. Kami sadar sepenuhnya bahwa potensi lahan garam yang ada di Kalimantan tidak seluas dengan yang ada di daerah lain seperti misalnya di Neponto. Sehingga yang kami kejar adalah bukan kuantitas, tetapi kualitas. Luar biasa. Kita meskipun potensi lahan garam kita tidak terlalu besar, tapi kalau kita kelola secara tepat dan terprogram terencana dengan baik, insya Allah ini akan menjadi success story di masa yang akan datang. Para petani-petani tambak kita yang kemarin pasti makin bersemangat. Kenapa? Kita lihat ada paling tidak kalau mereka belum ingin sepenuhnya berusaha di bidang garam, paling tidak ada masa-masa jeda ketika mereka mengelola tambaknya baik ikan maupun udang, ada masa jeda yang mereka tidak produktivitas. Masa jedanya ini kita manfaatkan dulu. Kita sandingkan berapa sih yang para petani dapatkan ketika mereka bertani ikan bandeng misalnya, ketika hanya beberapa bulan mereka kelola garam. Betul. Ini yang lagi dikaji dulu ya. Ini yang sementara. Kita berdampingan dengan UNAS. Kebetulan Pak Fajrin Yusuf juga menjadi penginisiasi awal dari kegiatan ini. Kami coba bangun komunikasi dengan UNHAS. Memang ya ini harus kerja bersama, Pak. Betul. Kolaborasi kerja bersama itu sangat penting. Jadi ini nanti bukan menjadi success story Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan, tapi akan menjadi success story Kabupaten Maros. Karena bukan hanya kami akan bergerak, bukan hanya kami akan bekerja. Semua pasti akan terlibat di dalamnya, sehingga kami akan bergandengan dengan tangan. Sehingga ekonomi pasti juga khususnya di masyarakat Kabupaten Maros ini akan sangat berpengaruh, meningkat. Akan sangat berpengaruh. Baik. Oke, Pak Kadis, ini juga mungkin sedikit dijelaskan juga mengenai masih terkait Pak Bupati dan Wakil Bupati. Ada tagline hati kita keren. Sekarang ini kan lagi digaungkan jargonnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa hati kita keren itu seperti apa menurut pandangannya Pak Kadis? Mengapa sampai jargon itu muncul di benak Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati? Kalau menurut kacamata saya, bahwa hati kita keren ini memang sebuah jargon yang mungkin muncul terilhami dari suatu hal yang sangat luar biasa, karena ternyata memang hasilnya sangat luar biasa. Hati kita keren itu menunjukkan bahwa Maros itu bukan daerah yang biasa-biasa saja. Keren identik dengan hal yang indah. Keren identik dengan hal yang sukses. Sehingga tidak salah
apa yang menjadi success story sekarang ini yang dicapai oleh Kabupaten Maros dalam berbagai macam penghargaan dan keberhasilan yang ada, khususnya misalnya di tempat kami, para pelaku UMKM sekarang sudah sangat luar biasa. Intervensinya pemerintah daerah, peningkatan SDM-nya, supportingnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati terhadap para pelaku UMKM yang bahkan bisa sampai menembus pasar level internasional itu keren. Betul. Itulah yang membuat keren. Iya, Maros keren ya. Maros keren. Luar biasa. Dan tidak mudah. Tidak mudah mencapai ini. Hanya dengan hati keren bisa mencapai target seperti ini. sekarang. Dan tentunya ke depan ini masih banyak yang sebentar berjalan dan juga menunggu prestasi. Betul. Sementara ini kan yang tadi Pak Kadis paparkan ini yang sebentar berjalan, dan alhamdulillah saya melihat bagaimana memang support peranan di Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati memaksimalkan, menggeliatkan pelaku UMKM untuk membangun ekonomi lokal ini. Supportnya tidak main-main. Dan itu yang keren. Itu yang membuat jadi keren. Luar biasa. Saya sudah cukup menangkap dari Pak Kadis dan juga Pak Fajrin bahwa memang di Kabupaten Maros ini sangat kaya akan potensi. Sangat kaya. Banyak yang mungkin yang taunya tadi kopi cuman ada di Toraja misalnya. Maros pun juga punya brand tersendiri. Kopi Malawa. Dan ini juga tidak main-main, sudah go internasional. Ini baru satu negara. Saya yakin ke depan produk-produk bukan hanya kopi Malawa dan juga mungkin yang sebentar lagi di Galaxy ini juga gula aren dan segala macam. Ini akan go internasional juga. Di tahun ini malah target sangat luar biasa. 1 tahun berjalan dari sejak dilantik Pak Kadis ya. Ini sudah ada beberapa program kerja yang berjalan dan yang sebentar berjalan dan akan berjalan, yang visi misinya ini sangat luar biasa. Kita berharap apa yang Pak Kadis ceritakan tadi ini betul-betul bisa terlaksana tentunya. Amin insyaallah. Dan lagi-lagi saya berkesimpulan bahwa ini bukan hanya kerja 1-2 orang, bukan hanya kerja dari OPD Disperindakop ini, tetapi memang butuh sinergitas bahkan sampai ke elemen masyarakat itu sendiri. Ya, sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan karena percuma sampai dibangun gedung PLUT itu ya yang seperti bilang tadi, makanya kalau masyarakat sendiri ini masih tidak ada feedback. Tidak ada keinginan untuk maju. Padahal adanya fasilitas yang diberikan itu yang tadinya cuma berpenghasilan sekian, walaupun memang pasarnya sudah ada, tetapi kalau dimaksimalkan lagi akan jauh berlipat ganda dan tidak semua memahami ini. Namun saya yakin ke depan masyarakat Kabupaten Maros ini pasti akan lebih bergairah lagi untuk memasarkan produk-produk UMKM-nya. Apalagi tadi disinggung di 14 kecamatan sudah turun langsung Pak Bupati untuk menggeliatkan para pelaku UMKM. Jadi jangan lagi ragu. Pokoknya apa yang ada di setiap mungkin rumah atau mungkin kecamatan, permasalahan yang ada, industri kreatif yang bisa menghasilkan, langsung berkunjung, bisa langsung datang langsung didampingi ke gedung PLUT itu. Nah, di situ lengkap. Ada tadi pokoknya konsultan sampai 5. Jadi kurang apa lagi, sisa datang bawa diri, cerita bahwa saya mau menghasilkan produk ini, didampingi. Dibantu, bahkan sampai dibantu memasarkan. Betul. Nah, jadi Maros memang keren. Sangat keren. Baik, pemirsa podcast Medium TV, kita sudah mengupas tuntas. Saya sangat senang sekali karena di penjelasan tadi Pak Kadis ini, saya yakin ini memang produk-produk UMKM di Kabupaten Maros tidak kalah saing di daerah lain. Saya juga sangat senang karena di 2 tahun kepemimpinannya Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sangat mensupport, bukan hanya dari OPD-nya Disperindakop, tetapi semua OPD, sehingga bagaimana masyarakat Kabupaten Maros betul-betul bisa merasakan hasilnya di 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Baik, pemirsa podcast Medium TV, saya pikir kita sudah cukup banyak bercerita ini Pak Kadis, namun memang waktulah yang membatasi kita, karena saya yakin juga Pak Kadis ini juga punya banyak agenda yang harus
lanjutkan setelah ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Fajrin, kepada Pak Kadis untuk Terima waktu kasih, dan sama-sama, kesempatannya Pak. bisa berkunjung ke Terima Medium kasih. TV, Pak. Mudah-mudahan ini saya doakan kopi Malawa ini bisa tembus lagi sampai Ke seluruh. seluruh negara. Kalau perlu diekspor ke seluruh negara, ini luar biasa. Saya mau penasaran, mau coba juga di Insya Allah. Setelah ini kita kau. Iya. Ke Amerika, Pak. Ya? Agustus kita mau rencana kaji untuk pasar di Amerika. Wah, Amerika Ya. sudah di Agustus ini, insya Allah. sayang nih kalau Doakan. saya tidak coba juga nih pemirsa podcast Kalau film. untuk apa? Kemarin sudah datang dari Mesir. Iya. Jadi memang namanya sudah didengar gaungnya di luar. Sudah menggaung, Pak. Sudah menggaung. menggaung. Setelah kami ekspor perdana kemarin Ke itu Tunisia. sudah gaungnya ke seluruh dunia sudah ada. Amin amin. Kita doakan bisa Tantangannya terlaksana. tinggal menjaga bagaimana kualitas produksi. Betul. Makanya tadi rumah kemasan itulah yang mengeluarkan SOP Iya, itu sehingga betul. tidak mengurangi kualitas yang dihasilkan dari rumah kemasan. Pusat layanan usaha terpadu. Siap. Baik, mungkin cukup sekian pemirsa podcast Medium TV. Kita mengupas tuntas OPD yang ada di Kabupaten Maros melalui kali ini OPD di Disperindakop. Kita akan ketemu lagi tentunya di kupas tuntas OPD yang lainnya masih di Bumi Buta Salewangan ini atau Kabupaten Maros. Jadi tetap saksikan podcast Medium TV. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi Pak Fajrin dan Pak Kadis. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Medium kasih. TV.